Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yul Lestari dengan NIM 202531145 dari program studi S1 Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme obat klonidin, yang dimana obat ini digunakan untuk mengatasi tekanan darah tinggi atau hipertensi. Definisi obat klonidin. Klonidin adalah obat untuk mengatasi tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tekanan darah yang terkontrol dapat menurunkan risiko terjadinya stroke, serangan jantung, atau gangguan ginjal. Obat ini dapat digunakan sebagai pengobatan tunggal atau dikombinasikan dengan obat-obatan lainnya. Indikasi klonidin diantaranya adalah untuk hipertensi, profilaksis migrain, menopausal flushing, nyeri kanker, dan attention deficit hypersensitivity disorder atau ADHD. Mekanisme kerja obat. Secara farmakologi, klonidin dapat menstimulasi reseptor adrenoreseptor alfa pada batang otak dan juga menunjukkan reseptor terhadap pembuluh darah perifer. Oleh karena itu, klonidin dapat dipakai sebagai antihipertensi dan profilaksis terhadap migrain dan menopausal flushing. Lebih dari 1 miliar penduduk di dunia menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi, di mana hipertensi merupakan terjadinya peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa atau diastolik lebih dari 90 ml air raksa. Berdasarkan klasifikasi American Heart Association pada tahun 2017, hipertensi dikelompokkan menjadi elevated atau prehipertensi jika tekanan darah sistolik 120 hingga 120 ml air raksa dan diastolik kurang dari 80 ml air raksa. Sedangkan hipertensi derajat 1 jika tekanan darah sistolik 130 hingga 139 mm air raksa atau diastolik 80 hingga 89 mm air raksa, dan hipertensi derajat 2 jika tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa atau diastolik lebih dari 90 mm air raksa. Patofisiologi hipertensi didasarkan pada peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis, di mana terjadinya peningkatan produksi katekolamin yaitu adrenalin dan non-adrenalin yang menyebabkan terjadinya vasokonstriksi pembuluh darah dan peningkatan heart rate. Yang kedua adalah peningkatan aktivitas sistem renin, angiotensin, aldosteron, yaitu terjadinya peningkatan produksi renin oleh makula densa justa glomerula yang berperan dalam mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1 yang kemudian dengan bantuan angiotensin enzim akan diubah menjadi angiotensin 2 yang berperan dalam fase konstruksi pembuluh darah. Kemudian, retensi natrium dan air akan menyebabkan terjadinya peningkatan volume darah yang akan mempengaruhi cardiac output. Disfungsi endotel yang disebabkan oleh proses aterosklerosis dan faktor genetik juga menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah. Sekitar 95% kasus hipertensi merupakan hipertensi primer atau esensial, yang artinya tidak memiliki penyebab spesifik. Faktor resiko hipertensi primer meliputi usia tua, obesitas, diet tinggi garam, rendahnya aktivitas, dan konsumsi alkohol. Sedangkan hipertensi sekunder memiliki penyakit penyebab, misalnya gagal ginjal, sindrom nefrotik, sindrom nefritik, hipertiroid, fekromansitoma, dan Cushing syndrome. Adapun krisis hipertensi merupakan keadaan di mana terjadinya peningkatan tekanan darah secara tiba-tiba yang ditandai dengan tekanan darah sistolik lebih dari 180 mm air raksa atau diastolik lebih dari 120 mm air raksa. Krisis hipertensi dibedakan menjadi krisis hipertensi urgensi dan emergensi, di mana krisis hipertensi urgensi tidak disertai dengan gagalan organ target
Sedangkan krisis hipertensi emergensi disertai dengan kegagalan organ target, seperti jantung, ginjal, otak, dan mata. Dalam terapi hipertensi, sangat penting untuk menerapkan pola hidup sehat seperti diet, rajin berolahraga, diet rendah garam, tidak mengkonsumsi alkohol, mengurangi stres, serta terapi farmakologi berupa obat antihipertensi.